Alhamdulillah mujibud da'wat al-qa'il fil mahkamil ayatil bayyinah wa likulli wijhatun wa huwa fiha fastabiqul khairat. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah epistemologi Islam. Tenang aja, di video dari sini. Ya aku coba bilang. Epistemologi adalah cara filsafat yang mempelajari tentang hakikat, keberadaan atau realitas. Sedangkan epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai, khususnya nilai moral dan estetika. Ya, mengenai pemaparan yang ketiga, yaitu tentang penjelasan epistemologi Islam, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya, Aisyah, dan saya. Dalam konteks Islam, epistemologi berhubungan dengan bagaimana orang Islam memahami dan mengerti baik yang bersifat dunia maupun spiritual. Sebab tidak saja belajar agama Islam, epistemologi Islam tidak hanya terbatas pada pengetahuan rasional dan empiris, tapi juga memahami tentang pengetahuan spiritual yang bersumber dari wahyu dan pengalaman. Ayo, ya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah epistemologi Islam, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya, Amin. Dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah tidak terdapat dalam falsafah. Tidak berarti bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak mengenal apa yang dimaksud dengan falsafah. Pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah manusia, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Quran dan Sunnah. Agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan hidup. Lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental, menyangkut akidah atau keyakinan masyarakat. Sebagai teman, itulah beberapa pemaparan materi dari teman-teman saya atau rekan presentasi saya. Kemudian untuk langkah yang berikutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Karena makan Jingoni, saya hanya membuka 3 pertanyaan. Oke teman-teman, mohon maaf atas sedikit keterlambatannya. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Ziad, saya akan memberikan kesempatan kepada Nafla untuk menjawab pertanyaan dari saudara Ziad. Dari saudara Ziad, pertanyaannya, apakah epistemologi ini berpengaruh terhadap peradaban manusia? Ya, sangat berpengaruh. Epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia secara global. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan, termasuk sumber, sifat, dan batasannya. Epistemologi memiliki beberapa peran dalam kehidupan manusia. Di antaranya, membantu manusia memahami berbagai bentuk pengetahuan, membantu manusia memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, diproses, dan dikomunikasikan. Dan juga membantu manusia membentuk pemahaman yang lebih holistik dengan menghadapi kehidupan dan menyelesaikan berbagai masalah. Membantu merekayasa pengembangan alam menjadi sains yang bermanfaat dalam kehidupan manusia.
membantu membangun masyarakat baik modern maupun tradisional, membantu mencegah terjadinya kemacetan, peradaban, dan juga membantu menciptakan hal-hal baru dan temuan yang original. Mungkin itu saja yang saya jawab. Apakah memuaskan atau ada sedikit interupsi atau sekarang dari teman-teman yang lain? Luar biasa berarti kami semua sepakat bahwa pertanyaan dari dia sudah terjawab dengan puas. Kemudian lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari rekan saudara kita Nafwa Aziza yang akan dijawab oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Yaitu kenapa Islam bisa dikatakan memberi kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terhadap manusia. Karena ada orang yang Islam itu membantu manusia dalam memahami berbagai macam pengetahuan maupun keterbatasan mereka dalam memahami pengetahuan. Ada sahabat itu Mengapa epistemologi memiliki peran penting dalam filsafat Islam? Jawabannya, karena epistemologi merupakan bidang disiplin ilmu yang meneliti sejauh mana pengetahuan dan makrifat manusia sesuai dengan realitas bersama dan objektual. Poin kedua, epistemologi Islam menjelaskan tentang sumber dan validasi ilmu termasuk pembahasan apa waras dalam katakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Poin ketiga, epistemologi Islam berpandangan bahwa Allah adalah sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran, sehingga epistemologi tidak terjadi pada manusia. Yang keempat, epistemologi dalam Yahuan merupakan pandangan hidup yang mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Dan poin kelima, epistemologi dalam pendidikan Islam dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih holistik dalam menghadapi kehidupan dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Dan yang terakhir, jika pendidikan Islam mengedepankan pendekatan epistemologi dalam proses belajar mengajar, maka pendidikan Islam akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berjiwa peneliti, penemu, dari produsen dan pengembang ilmu. Oke. Tanggapan saudara Adi Putra, apakah kurang puas atau ini diselesaikan secara baik-baik? Waktu dan tempat saya silakan. Di sini pertanyaannya saudara Isabel, apa tujuan epistemologi Islam? Epistemologi Islam memiliki beberapa tujuan, di antaranya menjelaskan sumber dan validitas ilmu pengetahuan, mengetahui pengertian epistemologi Islam, memahami sumber pengetahuan Islam, dan memahami prinsip dasar epistemologi Islam. Secara umumnya, tujuan dari epistemologi Islam adalah menganalisis sesuatu hal untuk memperoleh ilmu, menggambarkan ciri-ciri tertentu dunia secara akurat, dan mengkategorikan dengan manusia. Dan saya kurang puas bisa ditambahkan oleh rekan-rekan saya terkait dengan pertanyaan dari saudara Fitra, yaitu bagaimana hubungan epistemologi Islam dengan konsep ketuhanan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada beberapa perspektif di dalam tanggapan mengenai ilmu epistemologi Islam dengan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Yang pertama, poin pertama yaitu epistemologi berawal dari paradigma agama. Maka itu berawal dari paradigma agama. Nah, sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, saya ingin bertanya dengan saudara Fitra, apakah memahami apa maksud dari paradigma tersebut? Tahu kan? Oh ya, jadi saya lanjut ke pembahasannya, yaitu epistemologi pada awalnya didasarkan pada paradigma agama, di mana kekuasaan agama sangat dominan dalam menentukan fenomena ilmiah.
Contohnya kerajaan-kerajaan Islam. Fenomena dunia. Iya, fenomena ilmiah. Ilmiah. Kerajaan Islam, bagaimana sejarah terbentuknya bangunan Ka'bah yang hingga saat ini dijadikan sebagai sarana oleh umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kemudian poin kedua yaitu dalam perspektif Islam, epistemologi tidak dapat dipisahkan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran, karena epistemologi sendiri mengambil dasar ataupun mengambil sumber ilmu-ilmunya di dalam dua sumber utama di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian poin yang ketiga, bahwa epistemologi Islam sangat menekankan filsafat ketuhanan, yang dimana filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan yang menggunakan akal budi manusia dengan pendekatan filosofis. Jadi saya kira itulah jawaban dari saya. Sekiranya teman-teman ada jawaban dari saya tadi. Kalau di sini kan dia bilang sebenarnya kan ilmu logika. Dan apa hubungannya dengan konsep ketuhanan? Kalau secara simpel, epistemologi itu kan akarnya ilmu. Dari mana ilmu itu berlangsung. Jadi kita meneliti awal ilmu itu apa? Itu epistemologi. Nah, kalau dalam konsep ketuhanan, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Zakir Naik, di mana kalau bisa mengetahui cara pakai HP. Kan HP itu kan dibuat sama penemunya. Nah, kita ini kan hidup, tuntunannya kan Al-Quran. Nah, yang menjelaskan itu pihak penemunya. Seperti itu cara hidup. Jadi kalau dibilang akar keilmuan itu epistemologi itu sangat bergandengan, berkolaborasi ya dengan konsep ketuhanan. Jadi kita meneliti, oh manusia itu bisa sekolah, bisa berkecimpung, itu kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang disebut si Tuhan tadi. Nah, itu mungkin secara simpel lah kita. Gimana Sedikit tentang saya perjalanan Bisa dijelaskan lebih rinci ya mengenai mengenai as-sunnah. Sunnah. Wah ya. Salatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait dengan sunnah sendiri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya dia meninggalkan dua perkara yang dimana apabila kamu mengikutinya kamu tidak akan tersesat, yaitu as-sunnah. Maka pengertian dari as-sunnah sendiri ada beberapa, yaitu pertama, perkataan dari Nabi, perilaku dari Nabi. Jadi seperti itu. Kalau untuk iya, as-sunnah. Ya kayak Nabi sebelum yang menjadi Rasul sudah itu dalam hadis as-sunnah itu berarti sunnah yang Nabi belum Nabi yang menjadi Rasul seperti mengembala itu maksud sunnah itu begitu menurut saya pendapat apa yang dibahas Ini saya minta tadi sebenarnya, yang suasana panas begini. ya. Jadi untuk sanggahan atau introduksi saya berikan kepada saudara Raza. Silakan, Raza. Tadi saya garis bawahi itu tentang saudara Arif bahwa maksudnya itu Al-Quran hadis. Iya, Hadis hadis. itu maksudnya kau pahami ada pas Nabi hidup atau masih? Iya, pas sudah wafat. Yang kau pahami bagaimana? Dia bertahan. Kalau begini, Mungkin. itu namanya majelis. Majelis itu Nabi menyampaikan semua perkataannya tahu. Ya, di situ otomatis dicatat para sahabat. Nah, itulah dikatakan hadis. Kemudian dikatakan yang bilang saudara tersebut perilaku. Nah, itu yang misalnya perilaku Nabi dalam berumah tangga Maka ada dicontohi. semua dikatakan dalam riwayat
riwayatnya istri-istrinya, yang paling banyak itu Aisyah. Nah itu yang dikatakan kayak misalnya Nabi itu jenggot. Nah, tapi Nabi tidak pernah bilang secara langsung itu, tapi sahabat yang lihat dia berjenggot. Maka menjadi Nabi perutnya kotak-kotak. Nah, itu sahabat. Nah itu disebut apa? Sunnah amalia apa ya? Kerjaan amalia. Nah, itu. Pokoknya kayak sunnah-sunnah yang syariat, misalnya sholat qobliyah. ya. Nah itu masuk sunnah apa itu? Saya pernah. Ini. Sunnah Qauliyah. Kaulia. Oh, Sunnah Qauliyah. Wait, apa sama suara di sini kah? Itu Bapak. intinya begitu, kayak ada yang mencatat. Jadi dia selama Nabi hidup sudah ada yang mencatat itu supaya dia hilang. Kalau misalnya ada setelah Nabi wafat, Oke, Isa. itu harus dipertanyakan. Badudu mulai. Tulisannya juga Badudu. Oh ya, jadi bilang berarti yang menjadi patokan kita tentang hadis itu hanya para sahabat yang apa ya maksudnya hidup pas di sana kok. Nah, jadi seperti yang dia katakan bahwa pas Nabi itu menjelaskan semua hadis-hadis yang apa yang dia ungkapkan, berarti para sahabat mencatat tuh. Ya. Jadi yang saya pertanyakan ini, setelah Nabi wafat itu berapa tahunnya apa hadis-hadis itu baru turun? Maksudnya bukan turun, yang dicatat ini yang bisa. Sabar dulu. Menurutnya dulu. Karena yang tertahu itu bahwa setelah Nabi wafat 300 tahun baru semua hadis-hadis itu muncul. Tidak. Sama, pertanyaannya dari mana pengetahuan Anda? Yang ada 300 tahun Nabi wafat itu ada hadis. Itu Anda dengar dari mana semua? Bisa jadi tuh bisa menyesatkan sudah. Jangan dibilang menyesatkan. Keliru. Tidak, memang bisa menyesatkan begitu. Pernyataan atau pertanyaan dari saudara Alif, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya Ahmad Alawi untuk menjawab. Jadi gini, hadis itu pada zaman Nabi memang ada, cuman belum ditulis semua lengkap. Seandainya itu hadis ditulis, pasti orang-orang kafir bertentangan. Yang ditulis ini apa, Al-Quran atau hadis? Jadi setelah Nabi hidup itu ada jeda. Pokoknya ada sahabat buat memperkumpulkan itu hadis. Soalnya di zaman Nabi kalau misalnya hadis ditulis, itu orang kafir pasti tentangan ini Al-Quran atau hadis. Jadi gitu. Jadi setelah zaman Nabi itu yang kumpulin sampai gitu. Pokoknya yang paling banyak itu Abu Hurairah, Anas bin Malik. Aisyah. Aisyah, paling banyak. Habis itu banyak lagi. Ada pokoknya yang sering dikumpulin itu yang 1000 di atas. Habis itu sudah ke bawahnya begitu. Ya, jadi saya begini. Hadis itu sudah ada ditulis. Kan moderator berbicara begitu tadi. Jadi ada putaran dia. Perbedaan jawaban bahwa ini sudah apa ditulis apa masih ada Nabi dan di sana sudah setelah wafat Nabi. Karena Tidak ada menjelaskan bahwa Nabi bersabda, saya meninggalkan 2 perkara di antara kamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Begini, Alif begini Alif. Dia memang dibilang memang sunnah itu ditulis setelah wafat Nabi. Pas zaman Nabi yang ditulis itu Al-Quran, bukan hadis. Hadis itu cuma dihafal. Jadi setelah Nabi wafat, itu semua sahabat dikumpulin untuk menulis sedikit hadis-hadis, dikumpulkan. Makanya dibilang catat Diam dulu satu-satu. Tapi pas zaman Nabi itu Al-Quran yang tertulis hafalan yang jadi hafalan hadis bukan Al-Quran. Begitulah. Oke guys, jangan lupa like, komen dan subscribe.